mohon dicarikan 5 laki-laki, 5 perempuan, lulusan SMA dan sederajat yang akan saya sekolahkan ke luar negeri sampai S3. Syaratnya cuma 2. Gampang. Kenal Firaun nggak? Ayo bilang kenal. Saya kasih tahu, Bu, tadi pagi di Bengkalis ada anak kecil kenal Firaun. Hampir saya pulang tadi, Pak. Kenal Firaun, kenal katanya. Waduh, saya mau pulang. Anak kecil. Firaun itu jahat tidak? Jawab yang kencang, jahat tidak? Baik. Kejam tidak? Nih, saya kasih tahu. Al-Baqarah 49, hobinya bunuh orang. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Dzabaha itu menggorok, jatuhkan, gorok. Kalau dijatuhkan, digorok berkali-kali, dzabbaha yudzabbihu. Itu kerjaan Firaun, yudzabbihu. 2, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu melanggar fitrah, karena orang sekarang pun paling banter nggak nyampe derajat Tuhan. Nabi pernah di Pekanbaru ada ngaku Nabi. Jawa Barat kemarin ada yang baru tuh, di Subang Nabi baru ngaku. Standarnya cuma Nabi, makanya dari dulu Nabi bilang la nabiyya ba'di. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah saya cukup katakan la, selesai. Sekarang ini zamannya aneh, zaman cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, kaget, numpang foto aja, belanja enggak. Ada ngaku Nabi, sudah tahu salah, tapi ada aja pengikutnya. AM pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi, tangkap sama polisi kita, diinterogasi. Kenapa ngaku Nabi? Izin Pak, saya ke Bogor dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Ada level agak tinggi dikit, LE, ya 10 tahun ke belakang, ngaku malaikat. Minta izin Gubernur Jakarta tempo dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun, alhamdulillah. Ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Takbir. Nah, gitu kita dukung. Firaun tidak ngaku Tuhan. Tapi maaf, Fir'aunnya bikin status tuh. Allah tidak pernah merendahkan namanya. Disebut bukan dengan namanya. Kenapa dalam Quran kalau tokoh-tokoh yang menyimpang itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah disebut namanya. Disebutkan inisialnya atau disebutkan jabatannya. Satu, supaya tidak ada yang merendahkan jati diri dari orangnya. Kedua, mungkin ada orang dengan nama yang sama, perbuatannya berbeda. Rumus tafsirnya, jika ada disebutkan dalam Quran bukan nama aslinya, tapi jabatannya atau inisialnya, ini menunjukkan perbuatan itu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, 2 nabi sekaligus. Pergilah kepada Fir'aun. Kenapa disebut Fir'aun? Dari Faraoh, pemimpin Mesir pada saat itu. Innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang dari kewenangannya. Izin kami mengingatkan yang dititipkan wewenang oleh Allah sebagai amanah. Ketika dititipkan kepemimpinan itu ada potensi-potensi yang mendatangkan provokasi setan untuk menyimpang dari kewenangan. Saat itulah datang orang-orang baik menyampaikan. Tapi perhatikan kalimatnya, perhatikan. Nabi Musa nabi, Nabi Harun nabi, dihadapkan pada Fir'aun. Perintah Allahnya, faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Kalau nyampaikannya sopan, lembut, argumentasinya kuat, solutif, mungkin bisa membuat dia ingat dan sadar kembali kepada kebijakan yang benar. Saya tanya pada antum, gubernur kita, Pak Wagub kita, orang tua kita Fir'aun bukan? Antum nabi bukan? Saya tanya, antum dengan Nabi Musa soleh siapa? Dengan Nabi Harun soleh siapa?
di depan kita semua ini Firaun bukan? Antum tidak sesoleh Musa, tidak sehebat Harun. Yang di hadapan antum bukan Firaun. Kenapa antum harus caci maki? Doakan dengan lembut. Jangan suka menyindir untuk merendahkan. Doakan, bawa kelembutan, hadirkan kedamaian. Itu solusi namanya. Maka kalau sudah menemukan imam yang begitu, iramanya seperti Syekh Mishail Rashid Al-Hafasi. Tenang, nyaman, ngantuk, tidur aja. Hati-hati belakang tuh, yang nyandar-nyandar. Kemarin pas Rebo ada yang sandaran, merem-melek meninggal. Masih ada waktu? Alhamdulillah. Takbir. Sekarang babnya makmum. Babnya apa? Perhatikan baik-baik. Imam nengok ke belakang. Kata imam, rapatkan, luruskan. Rapat enggak tuh? Bagaimana nyusun safnya? Ternyata kenapa disebut dengan jamaah? Dari kata al-jam'u, sifatnya disebut dengan jum'ah, keadaannya jamaah. Saya tanya, kalau di An-Nur salatnya jamaah tidak? Jamaah. Setiap pekan ada jum'ah tidak? Pertanyaan besar saya, apa itu jamaah, apa itu jum'ah? Disebut dengan jamaah dari kata jam'u, maknanya 3. 1, kumpul datang. Yang kedua, perhatikan, kenali siapa yang datang. Jadi bukan cuma datang, duduk, sholat. Kalau Jumat datang, duduk, dengar khatib khutbah, kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan jamaah, bukan Jum'ah namanya. Datang. Setelah itu kenali siapa yang datang. Tengok kanan siapa, kiri siapa, belakang siapa, depan siapa. Yang ketiga, saling mengisi dengan siapa yang datang. Itu sifatnya. Karena itulah hidupnya jamaah di masa Nabi, itu masjidnya jadi solusi. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang datang ke masjid kecuali kenal siapa yang hadir di masjid. Dan semua memberikan solusi. Datang yang haus, pulang-pulang hilang dahaga. Datang yang lapar, pulang-pulang kenyang. Kalau kita praktekkan sekarang, tidak harus menggantungkan pada yang memimpin. Maaf, dokter datang kemudian jamaah, sampingnya ada pasien, nggak punya biaya ke rumah sakit karena kenal itu dokter, konsultasi, tanya, diberikan resep obat, bahkan direkomendasikan dapat gratis. Datang lagi yang lain belum dapat pekerjaan, pengusaha sholat di sampingnya karena kenal, datang konsultasi, dapat lapangan pekerjaan. Itulah yang menjadikan Nabi mempersaudarakan semua jamaahnya. Akha bainal muhajirin wal ansar, bainal aus wal khazraj, bainal muslimin hatta ghairil muslimin. Yang dilakukan oleh Nabi, izin Pak. Pertama beliau mendarat di Yathrib itu. Datang, dipersaudarakan semua wilayahnya. Ini coba yang datang begini banyak, kenal nggak? Kalau kemudian ini dihimpun, ada datanya, dibikin aplikasi, 10 kabupaten, 2 kota madya, dimasukkan ke aplikasi, database Riau, ustadz-ustadznya siapa, kepakaran di bidang apa, nanti ditempatkan ngajinya di mana, UMKM-nya dimasukkan ke aplikasi, yang jualan beras siapa, yang jualan baju siapa, yang jual sayur siapa. Begitu membutuhkan tinggal klik datang, yang ojeknya kemudian dibina di situ, diberikan bimbingan dari Basnas, yang bayar kita, muter semua di luar, di Riau, ekonomi berjalan, padat, kalau nggak ada baru keluar, hidup. Zakat skema dipakai, 7 miliar kurang lebih potensi zakatnya, 3,5 sampai ke 7 miliar. Gimana prosesnya? Perhatikan. Kata Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau ada yang susah, yang kaya-kaya subsidi lewat zakat. Tapi jangan langsung ke pusat setorkan. Bengkalis potensi 800 juta sebulan, selesaikan dulu yang di Bengkalis. Bantu beasiswa, berikan kemudian kemudahan dengan modal. Lebihnya baru dikirimkan ke provinsi, distribusikan kepada tempat yang lain. Itu cuma butuh setahun metode Mu'adz bin Jabal menyelesaikan kemiskinan di Yaman. 3 tahun nggak ada satupun yang miskin di Yaman.
Masa 7 juta nggak ada yang bisa aplikasi di sini? Sekolahin jadi programmer, pulang bikin aplikasi Ansor Muhajirin Amin, persaudaraan masyarakat rumpun Melayu di Riau. Masukkan aplikasi, begitu ada yang butuh panci, upload, perlu panci, tempat ketinggalan, yang lain melihat. Masa iya dari 7 juta nggak mau yang bisa kirim panci? Nggak harus pakai APBD. Terakhir, apakah semua di sini Muslim semua? Apakah Seriau Muslim semua? Tidak, ada non-Muslimnya. Apakah di Madinah semua Muslim? Di zaman Nabi ada Yahudi? Ada non-Muslim? Inilah indahnya Islam. Pemimpin sekalipun ada yang non-Muslim, disamakan hak-hak administratifnya. Jangan dibedakan urusan pelayanannya. Nabi samakan semuanya sama dan rata. Tapi ulamanya memberikan pencerahan kepada masyarakatnya supaya bertenggang rasa, toleransi, dan hidup bersama dalam kebaikan. Anda silahkan cek dan bandingkan dengan kitab manapun yang disucikan. Tidak ada seindah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya paling kencang ibu-ibu sebelah sana kuahnya. Nampaknya ibu masak opor ayam, ayamnya ibu makan, kuahnya kasih tetangga. Tetangga tanya, kok unik, kenapa cuma kuahnya? Maaf, hadis Nabi. Hadis jadi tersangka. Dimaksud Nabi boleh jadi ke depan tuh ada bumbu-bumbu. Masak cuma kuah, bumbunya rendang, isinya tempe. Supaya tak salah paham, kirimkan. Tapi prakteknya, saya mau tanya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Hati-hati yang punya rumah makan tuh. Anda tetangga sampingnya Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Masak, bau nyampe, bagi, datangi. Jangan gak dibagi. Yang Muslim dikasih, yang Kristen tidak. Yang Kristen tanya, Pak kayaknya enak ya opornya. Emang enak, cuman ente kafir. Gak boleh. Dan itu dosa. Dosa itu dosa. Bayangkan hubungan Muslim dengan non-Muslim, yang Muslimnya bisa dosa. Masak, siapkan nampannya, ketok rumahnya. Pagi Pak, pagi. Ini ada sedikit Pak. Banyak begini. Ini buat Bapak semuanya. Baik sekali. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Kalimat Allah yang diperkenalkan. Taulah lafaz Allah. Besoknya dia kembalikan panci, udah bisa assalamualaikum. Gak percaya silahkan. Assalamualaikum. Udah bisa. Seumur-umur belum bisa tuh. Begitu dibuka, dia kembalikan. Terima kasih Pak. Plus pertanyaan, kira-kira hari ini Allah ngasih perintah berbagi lagi nggak? Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau sudah demikian, kompak, baik, saling mendoakan, rakyatnya mensupport, pemimpinnya dibimbing, doanya nyampe ke arsy, insya Allah berubahlah Riau ini menjadi suasana gemerlap kota yang memancarkan cahaya-cahaya kebaikan, yang bahasa Arabnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini yang baru mirip payungnya aja, yang baru mirip. Saya menginginkan insya Allah setelah ini yang mirip karakternya, yang mirip orangnya. Saya sebelum tutup izin ingin menyampaikan Pak Gub, Pak Wagub, dan semua, saya mencintai Anda semua karena Allah. Insya Allah mulai hari ini saya sertakan nama Anda dalam sujud-sujud saya juga. Tapi saya menginginkan ketika datang ke sini lagi, insya Allah kita semua menjadi lebih soleh di hadapan Allah. Saya takut dan saya mohon maaf 5 tahun kesini saya khawatir tidak berusaha merubah apa-apa dengan lebih baik. Kalau Anda tidak mendapatkan apapun dari saya malam hari ini, besok-besok cari ustadz lain yang membuat Anda dekat dengan Allah, bertambah pengetahuan. Pak Gub, saya berikan PR. Gimana caranya, pokoknya harus berhasil. Sepakat? Tanggal berapa sekarang? Katanya Hijriyah, tanggal nggak hafal.
Tanggal berapa? Hah? Ya, baik. Tanggal 3 pindah hari. Masehinya berapa? 20. Berarti Pak Gu punya waktu 11 hari. Mohon dicarikan 5 laki-laki, 5 perempuan, lulusan SMA dan sederajat yang akan saya sekolahkan ke luar negeri sampai S3. Syaratnya cuma 2. Gampang. 1, hafal Quran 30 juz. Ntar dulu, belum selesai. Kedua, lancar bahasa Arab. 2 itu aja, nggak banyak. Saya nggak banyak kalau ngasih syarat. Hafal Quran berapa? Kedua, lancar bahasa Arab. Waktunya 11 hari. Saya nggak mau tahu, Pak. Saksinya banyak. Jangan pakai dana APBD, jangan pakai apapun. Insya Allah kami yang cover pembiayaannya sampai selesai S3, pulang lagi ke Riau, kembali ke daerahnya masing-masing. Bonus. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Pak Wagub minta 1 aja, Pak, yang hafal Quran tapi laki-laki, suaranya bagus, hafalannya bersanad. Bapak boleh rekomendasikan 5, saya uji 1. Kalau lulus, saya kirim ke Amerika untuk jadi imam di sana. 11 hari waktunya, Pak. Bapak lewat, pindah kuota ke tempat lain. Siap? Tundukkan hatinya. Tenang dulu. Sebelum kita berdoa, kalau ada hujan malam Jumat, ini ada ilmunya, cuma waktunya nggak sanggup saya bagi. Singkat saja. Kalau ada hujan malam Jumat, rintik kayak tadi atau apapun, itu boleh Anda tadah. Tapi yang langsung jatuh dari langit, nggak nyimpang-nyimpang, langsung. Saya cepat aja, kalau tanya sanad nanti lama saya turunkan. Waktunya terbatas. Bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sudah cukup. Tampungannya silakan pakai untuk mandi atau yang lain. Itu nanti ada babnya sendiri, ada babnya sendiri. Kalau ngajinya khatam sampai. Ini bukan khurafat. Kalau khurafat ada bab lainnya. Ya, udah. Jelas? Jadi bersyukurlah tadi dikasih hujan. Saya tanya dari pagi, udah hujan belum di Riau? Belum. Ya Allah, kasihlah gerimis sedikit biar nggak hangat-hangat. Alhamdulillah. Berhenti sekarang ya. Nah, sanad yang kedua, ini di hadis Muslim. Kalau ada hujan yang cukup deras atau mulai mendung, Anda pengen minta kepada Allah, nggak usah bawa-bawa pawang. Babnya kita udah lengkap. Nih bacakan. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Bacain itu minimal 3 kali, tambahkan surah Tabbat di akhirnya. Itu rumusnya. Itu nggak usah saya terangin, nanti ngaji sampai lengkap Sahih Muslim baru ketemu. Jelas? Yang saya sampaikan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ya kalau belum ketemu bukan saya yang salah, Anda belum lengkap ngajinya. Paham? Baik, mari kita berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk duduk sebagai takrim dari kalimat doa yang disampaikan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya rabbana hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taghfir lana ya arhamar rahimin dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
Ya al-Ghafir al-Ghaffar al-Ghafur ar-Rahim, la tada'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang Maha Pengampun tanpa batas, kami menyadari di tempat ini ada satu di antara sekian hamba-Mu yang mungkin berlumur dalam dosa. Dengan keikhlasan ia datang, mohon ya Allah, jangan biarkan satupun hamba-Mu meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang di malam hari ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yasartah. Ya Allah, boleh jadi di antara satu kami ya Allah ada yang datang membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan utang piutang, mohon limpahkan rizki untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin wa khaffif lisanana naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, bila masih ada sisa kehidupan bagi kami di esok hari atau di malam ini, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik dan Kau berkahi ya Allah. Bila pun kami mesti berpulang di malam hari ini, mohon ringankan sakaratul maut kami sehingga mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau ridha dengan pemberian-Ku. Masuk dalam golongan hamba-Ku, aku ampuni dosa-Mu, aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina linattahida fi raika ya arhamar alamin. Fi rayatika ya Allah li'ala'i kalimatik wattiba'i sunnati nabiyyik. Ya Allah, lembutkan hati kami malam hari ini ya Allah. Lembutkan hati kami di malam hari ini untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Hadirkan kami petunjuk dan ridha-Mu untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahfad biladana an Indonesia wa jannibna ya Allah minat tafruqah. Ya Allah, satukan seluruh bangsa, elemen bangsa masyarakat Indonesia ini dalam persatuan terbaik. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jaga NKRI ini ya Allah. Jaga NKRI ini ya Allah. Mohon jaga bangsa kami ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Wahfad ulama'ana ya arhamar rahim waj'alhum lakad-din mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Sehatkan mereka, luaskan ilmu mereka untuk membimbing masyarakat dan berikan petunjuk kepada mereka untuk mencerahkan masyarakat dalam kebaikan, menyatukan dalam kemuliaan. Wahfad umara'ana waj'alhum udala. Dan mohon jaga para pemimpin kami ya Allah, bimbing mereka untuk bersikap adil, sadarkan mereka akan dihisab ya Allah, ringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ya arhamar rahimin, layyin qulubal wasat fi hadhihi al-laila liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada para pelaku maksiat yang hadir di tempat ini ya Allah, supaya hatinya lembut untuk bertaubat. Jangan wafatkan mereka kecuali dalam ketaatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada tetangga-tetangga kami yang belum beriman agar dapat mengenal-Mu ya arhamar rahimin. Berikan petunjuk pada kawan-kawan kami yang belum beriman agar dapat berislam bersama kami ya arhamar rahimin. Allahumma la tudayyi umurana, la tudayyi dumu'ana. Ataina ya arhamar rahimin ligai rahmatak. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami. Kami datang kemari ya untuk mengharapkan rahmat-Mu. Engkau perintahkan kami salat, Kau perintahkan kami menuntut ilmu, kami datang. Kau perintahkan kami berdoa, kami lakukan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohon. Allahumma barik ya Allah, barik hadhil balda fi Riau ya arhamar rahimin tamaman mubarakah. Ya Allah, mohon jaga Riau ini ya Allah dengan keberkahan-Mu. Makmurkan ya Allah, sejahterakan rakyatnya. Ya Allah, jaga kekompakan seluruh penduduknya. Ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat kelak ya Allah dengan amal soleh yang mampu kami titik. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh penghafal Al-Quran.
Jadikan orang tua mereka orang tua saleh dan salihat, dapat mendapatkan rezeki yang halal dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al awwalaha thayyibah wa akhiruha husnul khatimah. Ya Allah, jadikan tahun-tahun yang telah berganti bagi kami tahun-tahun penuh maaf, maghfirah dan pengampunan dosa. Dan jadikan tahun baru ini sampai dengan ke depan tahun-tahun yang membuka lembaran kehidupan baru yang penuh dengan kemuliaan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.